Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif Pratama dengan NPM 1811090081. Lalu yang kedua ada Amelia Rahna dengan NPM 1811090095. Jadi baik, kita akan membahas tentang sejarah radioaktivitas. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam sejarah radioaktivitas. Yang pertama ada William Roentgen. Pada tahun 1895, William Roentgen menemukan sinar X, yaitu sinar yang dihasilkan dari tabung sinar katoda yang berdaya tembus tinggi. Yang kedua ada Anthony Henry Becquerel. Pada tahun 1896 melakukan penelitian interaksi, ia meletakkan garam uranium pada plat fotografik yang ditutupi kertas hitam. Kemudian sistem ini disinari dengan cahaya matahari. Lalu yang ketiga ada Marie Curie. Pada tahun 1895, Marie Curie bersama dengan suaminya yang bernama Pierre Curie menemukan dua sinar radioaktif yang bernama polonium dan radium. Lalu yang keempat ada Lord Ernest Rutherford. Pada tahun 1900, Rutherford dan Dorn menemukan sifat radioaktif daripada gas yang dilepaskan oleh radium yang disebut gas radon. Lalu yang kelima ada Villard. Pada tahun 1900, Villard mengidentifikasi pancaran gelombang elektromagnetik yang menyertai pancaran alfa maupun pancaran zarah beta, yang lalu dinamakan sinar gamma. Yang keenam ada Thomson dan Aston. Pada tahun 1913 sampai 1919, Thomson dan Aston memaparkan isotop-isotop, dan pada tahun 1919 Rutherford berhasil memecahkan nitrogen dengan menumbuknya dengan zarah alfa dan menghasilkan bahwa inti atom hidrogen yang disebut proton. Yang ketujuh ada Anderson. Pada tahun 1932, Anderson menemukan zarah yang massa dan muatan listriknya sama dengan massa muatan listrik elektron. Hanya saja muatan listriknya positif sehingga dinamakan positron. Yang ke-8 ada Pauli dan Fermi. Pauli pada tahun 1933 maupun Fermi pada tahun 1934 mengemukakan hipotesis adanya zarah yang massanya boleh diabaikan dan tak bermuatan listrik yang kemudian dinamakan neutrino. Pada tahun 1935, secara teoretik Yukawa menemukan hipotesis tentang adanya zarah yang lalu dinamakan meson, yang massanya beberapa ratus kali dari massa elektron. Jadi, radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Satuan internasional untuk pengukuran peluruhan radioaktivitas adalah Becquerel, atau bisa ditulis dengan B besar, Q kecil. Lalu ada peluruhan radioaktivitas ya. Peluruhan radioaktivitas adalah peristiwa terpecahnya suatu inti secara spontan membentuk inti baru yang lebih kecil. Dan terdapat 5 jenis peluruhan, yaitu peluruhan gamma, peluruhan alfa, peluruhan beta, lalu penangkapan elektron dan pemancaran positron. Yang pertama ada peluruhan alfa. Peluruhan alfa terjadi karena inti memiliki nomor massa yang besar. Lalu yang kedua ada peluruhan beta. Peluruhan beta terjadi karena inti memiliki neutron lebih besar dari proton.
Dan ketiga ada peluruhan gamma. Peluruhan gamma ini terjadi karena inti memiliki energi yang berlebih. Yang keempat ada penangkapan elektron. Penangkapan elektron terjadi karena inti memiliki proton terlalu banyak dibanding dengan neutron. Yang kelima ada pemancaran positron. Pemancaran positron mirip dengan partikel beta, hanya saja positron bermuatan positif, sedangkan beta bermuatan negatif. Hukum peluruhan. Proses peluruhan bersifat statistik eksponensial. Jumlah inti atom untuk meluruhkan setiap saat n bergantung pada jumlah sampel mula-mula inti induk, selang waktu peluruhan, dan tetapan di desintegrasi 1 yang memenuhi persamaan sebagai berikut. Persamaan ini merupakan rumus yang memberikan jumlah inti yang tidak meluruh n pada waktu dalam peluang peluruhan persatuan waktu 1 dari sebuah isotop yang jumlah inti awalnya n pada saat T sama dengan 0. Deret radioaktivitas. Deret radioaktivitas merupakan kumpulan proses suatu unsur yang tidak stabil untuk menjadi unsur yang stabil yang terjadi secara spontan. Unsur-unsur radioaktif yang terdapat di alam ini merupakan anggota dari 4 radioaktif. Keempat radioaktif ini diberi nama dengan nama inti induknya, yaitu deret thorium dengan rumus 4N, deret neptium dengan rumus 4N plus 1, lalu ada deret uranium dengan rumus 4N plus 2, dan deret actinium dengan rumus 4N plus 3. Dan di sini ada tabel radioaktivitas yang menunjukkan nomor massa, nama deret, nuklida induk, umur paruh atau tahun, produk akhir. Setelah presentasi singkat dari kelompok 5.